generasi hari ini kepemimpinannya dipimpin oleh Profesor Mulyani melakukan suatu inovasi-inovasi khususnya bagian tentang pendidikan ya. Yang pertama inovasi tadi penelitian peningkatan kompetensi sumber daya manusia khususnya para dosen, para pengajar untuk meningkatkan kompetensinya sehingga itu akan menghasilkan output bagi putra-putri generasi mahasiswa-mahasiswi juga meningkat secara kompetensi. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini juga dilakukan inovasi dengan menggandeng beberapa tenaga ahli dari Rekin ya yang memang benar-benar ini merupakan menurut saya sih salah satu BUMN yang terbaik ya yang bergerak di bidang konstruksi rekayasa industri yang digandeng oleh Unsika. Yang ketiga juga tenaga pengajar dari teman-teman BPK ya, orang tua kita BPK terkait masalah pengelolaan keuangan, administrasi, akuntansi dan lain sebagainya, sehingga tentunya ini bisa memberikan nilai manfaat yang besar bagi Unsika itu sendiri. Nah, outputnya lebih-lebih lagi nanti yang menghasilkan putra-putri generasi penerus bangsa, putra-putri Karawang yang memang siap untuk ditempatkan dan siap untuk bekerja dimanapun, bukan hanya di Karawang tapi di seluruh Indonesia. Dan terakhir ini tadi kita meresmikan prodi Fakultas Ilmu Pemerintahan ya, Ilmu Pemerintahan 4 lantai sebanyak kurang lebih sekitar 900 sekian mahasiswa-mahasiswi ya. Ini juga merupakan kebanggaan Karawang. Pada prinsipnya tentunya suatu inovasi, kreativitas, suatu perbaikan program, perbaikan kinerja dilakukan oleh Unsika di bawah pimpinan Profesor Sri Mulyani. Ini pastinya akan memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan Karawang karena pemerintah tadi ya pentahelix salah satunya adalah kerjasama antara pemerintah daerah dengan sivitas akademik khususnya dari Unsika. Dan juga terima kasih Pak Tayo, beliau juga pendiri Unsika yang juga hari ini juga sedang berkiprah banyak sekali di dunia pendidikan di Karawang. Bu, satu lagi Bu, tentang masalah COVID di Karawang Bu. Kenapa COVID? COVID 58 orang, 30 dinyatakan sembuh, 28 masih dalam proses penyembuhan. Alhamdulillah terkonfirmasi positif, kematiannya 0. Jadi besar harapan saya ya tetap bisa kita mengobati sampai sembuh, namun tentunya persoalan COVID bukan hanya persoalan pemerintah, TNI, Polri, tapi disiplin dan kepatuhan warga untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan. Saya rasa itu ya, terima kasih udah pakai masker, ini satu kita lagi jaga jarak. untuk penguatan UMKM gimana? Izin kenapa? Penguatan UMKM. Kenapa? Penguatan UMKM di tengah pandemi. Iya, itu menjadi salah satu program prioritas kami karena memang menurut ahli ekonom saya rasa bukan hanya di Indonesia, 215 negara ini sedang pandemi COVID. Tentunya yang terkait masalah penanganan kesehatan insya Allah kami sudah siap. Yang harus kami pikirkan adalah bagaimana peningkatan perekonomian karena sampai akhir tahun ini pasti ekonomi kita menurun, IPM menurun ya dan lain sebagainya. Di anggaran kedepannya kami akan memfokuskan untuk peningkatan perekonomian khususnya UMKM. Kalau UMKM sebenarnya udah jalan, ada bantuan permodalan dari teman-teman BPD LPM mitra pemerintah, kita kasih kalau nggak salah 1 juta sampai 2 juta untuk bantuan permodalan, termasuk juga dari mitra kami kayak Basnas dan lain sebagainya. Mitra-mitra kami juga membantu perbankan, BJB semua juga membantu. Ini berlanjut Bu ya untuk tahun ke depan. Memang sudah dari kemarin sudah kita mau. Setelah itu kita lihat lagi kondisinya. Kita berharap pandeminya berakhir. Kalau pandeminya berakhir, nanti kita bicarakan kembali. Ya. Tetapi kami punya keyakinan sekarang ini AKB kan adaptasi dengan kebiasaan baru. Dan kita kemungkinan besar tidak akan kembali seperti dulu sekali. Karena kita sudah mendapatkan pembelajaran yang baik tentang perkuliahan yang bisa dilakukan secara online. Tapi nanti kita bagi mana yang bisa dipertahankan tetap secara online dan mana yang tidak. Tentunya nanti menunggu dulu situasi dan kondisinya. Berarti waktunya kerjasamanya belum ditentukan Bu sampai kapan? Oh, kalau dengan Rekin, kalau Rekin sih langsung karena sekarang MOU-nya ditandatangani sekarang. Yang pertama itu nanti kita akan segera menurunkan dalam bentuk PKS adalah penyusunan bersama konsep kampus digital gitu ya. Dan selanjutnya juga adalah kerjasama dalam hal investasi pembangunan gedung di lahan baru. Itu kalau kerjasama sih tidak menunggu ada pandemi ngerti Pak. Prof, ini kan nanti akan diadakan kampus digital. Bagaimana dengan fakultas-fakultas sosial itu yang tidak ada, yang tidak mempunyai lab sendiri? Seperti apa pertemuan nanti? Iya, kalau saya berkomitmen ya,
untuk menghasilkan lulusan yang siap pakai, apalagi di kawasan industri Karawang ini. Maka kita tidak mengenal dikotomi kelompok sosial atau tidak. Semua maupun kelompok sosial eksakta, dia harus punya kemampuan lain selain dari pembelajaran secara umum, tapi juga keahlian skill-skill lain, soft skill, kemudian keahlian dalam hal hard skillnya, kemudian juga yang lain-lainnya yang terkait dengan bidang untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa-mahasiswa Unsika itu akan kita prioritaskan. Prof, kapan mulai dilaksanakan pembangunan di gedung di lahan baru tersebut? Nah, itu akan kita turunkan dalam bentuk PKS ya, nanti sesuai dengan kesepakatan kami dengan pihak PT Rekin dan yang lain-lainnya. Tapi kalau untuk pembangunan lab bersama kita sudah dapat 2021 satu gedung itu dari pemerintah. Dari pemerintah Ya, mana? kompeten Indonesia. Oh, dari Ya. pemerintah pusat. Ya, pemerintah. Itu untuk apa? Untuk gedung lab bersama. Kan tapi masih banyak kan lahannya yang. Nah, itu Ya, itu nanti yang lahannya- dikerjasamakan dengan PT Lahannya Rekin. itu disiapkan sejak zamannya Pak Her. Saya sendiri yang waktu itu sejak Unsika dinegerikan itu ada permintaan dari pemerintah sebagai balance ya untuk mengimbangi itu untuk mengadakan lahan 30 hektar dan itu sudah tersedia. Nah, itu di daerah Jalan Bebas Lingkar. Baru Baru. Ya, Jalan Lingkar selatan ini. Pasir Jengkol desa. Iya, Pasir Jengkol. Betul. Betul, Pasir Jengkol. Itu belakangnya Pasir Jengkol, itu depannya ini yang jalan jalan ini. baru. Sekarang sudah mungkin sudah dilihat karena sudah kami buat gerbang seadanya. Sekarang lagi dibikin pagar. Jadi di sana akan dibangun nanti. Bu, tadi surat untuk Bupati itu surat apa? Kenapa? Tadi surat tugas dari Bupati surat apa? Oh iya, surat tugas sebagai pengajar perjanjian kerja. Ya. Yang nanti akan dapat nomor induk dosen khusus. Ada kekhususan mata kuliah apa gitu? Namanya kalau yang membedakan itu, kalau dosen khusus kan dia terlibatnya tidak full seperti dosen tetap, tapi sama nanti beliau mengajar dan sebagainya. Untuk materinya bebas berarti. Materinya yang mengikuti kurikulum yang kami. Kalau masalah kurikulum kan nggak bisa ya setiap orang. Tapi memang ada Tapi- rencana Berlaku Bu? kedokteran itu. Iya, Mulai rencananya kapan? juga akan ada segera. Berlakunya mulai kapan? Kalau tadi surat Iya. sejak Oh, hari ini. per semester ini. Oh, semester ya. Pertanyaan lagi, Ngajar Mas, di ya. Fakultas Kedokteran apa nanti bebas? Kedokteran mah belum ada, baru mau dalam Jadi proses. IDK tadi mengajar untuk di fakultas mana? Untuk Ya, kan Ibu Bupati juga karena beliau sudah terlibat banyak di bagaimana pemerintahan daerah, pengelolaan pemerintahan daerah, governance bagaimana di daerah itu ada di ilmu pemerintahan divisi. Oh, nanti berarti di FISIP. Divisip dulu.